Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keluar sebelum sebelum azan subuh, maka gugur Jumaat padanya. Nah, bahasanya tadi musafir. Yang disebut musafir yaitu orang-orang yang melakukan perjalanan melebihi 16 farsakh, 4 burud 16 farsakh, yaitu sekitar 90 kilometer. Dan itu diambil keputusan gugur Jumaat itu bukan dengan sudah berapa kilo sampai, tapi dengan niat. Oh, nak aja. Jadi ada orang salah faham mengira begini, kalau belum lewat 90 km berarti enggak berlaku, dia tetap wajib Jumaat. Bukan begitu, Pak. Dilihat niat. Mau ke mana? Ke Sigli. Sigli dari sini berapa? Kasertuh lebih, Pak. Kasertuh lebih. Sudah 100 km lebih. Baru berniat ke Sigli, lalu kita keluar sebelum azan subuh, maka di selama perjalanan itu, kalau bertemu dengan masjid melakukan Jumaat, kita tidak wajib untuk turun dan melakukannya. Tapi kalau mau melakukannya, dibolehkan, bukan haram. Cuma disebut tadi tidak wajib lagi, gugur. Bukan bermakna enggak wajib, enggak boleh. Kita turun, lalu mau melakukan Jumaat, dibolehkan. Jadi safarnya adalah safar yang melebihi 16 farsakh. Tapi kalau kita keluar dari sebelum subuh menuju ke Pasar Impres, ya wajib Jumaat. Ya. Itu banyak yang keluar sebelum subuh, Pak, ke Pasar Impres. Sebenarnya subuh pihan kan. Lalu nanti mereka mengatakan kamu ada wajib Jumaat. Karena sudah dari sebelum subuh dah kami keluar. Enggak, itu enggak disebut musafir. Walaupun dia enggak pulang-pulang tu. Enggak pulang-pulang wait tu tetap wajib Jumaat. Jadi safar jauh, safar 16 farsakh tadi. Begitu. Dan satu lagi catatannya, bukan tujuan bermaksiat. Kalau sudah tujuan bermaksiat, tidak berlaku keringanan Allah bagi yang bermaksiat. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan Allah tidak berlaku pada ahli maksiat. Tidak berlaku pada ahli maksiat. Jadi misal dia keluar ke Sigli ngapain? Ternyata ada pertemuan antara pengedar sabu-sabu, atau ingin menemui selingkuhan, maka tetap wajib Jumaat. Tidak berlaku keringanan itu pada yang ahli maksiat. Mustautin yang bisa mempengaruhi sah tidak sahnya Jumaat itu secara umum mereka tahu, walaupun tidak mendalam. Tidak tahu rukun keberapa, setelah itu bagaimana, tapi secara umum mereka tahu bahwa ini sedang diucap pujian, ini salawat. Itu sudah cukup, Pak. Hana mecih mandum haru kedepa sampai unduk dalam urusannya hana. Sekadar mereka tahu ni hari Jumaat, betul, tahu rukun khutbah itu sah ada rukun, tahu, sekadar itu sudah. Karena pada dasarnya nanti mereka yang diminta adalah diperdengarkan rukun-rukun itu. Jadi lebih kepada diperdengarkan, bukan wajib mendengar. Makanya khatib itu harus lantang ketika membaca rukun, harus lantang suara. Ketika diperdengarkan sampai ke telinga, walaupun di antara mereka ada yang terdengar-dengarhan, tapi teruk bat telinga ngelinyung, walaupun meraba-raba, Pak, meraba-raba nyo telawut tapi itu tetap sudah layak untuk disebut bilangan 40 sebagai orang yang sah, Jumaat yang sah. Jadi enggak mesti harus mandu mustautinnya kita beri training dulu nyokah berdengar menyohan anak enggak sampai ke situ. Secara umum mereka kaji. Dengan dia pergi Jumaat, otomatis biasanya orang dah mulai tahu tentang hal-hal tersebut. Tidak menjalankan hukum Islam, apakah rakyat
yang hari ini berada di satu negara tidak menjalankan hukum Islam diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Memang dalam surat Al-Maidah Allah menyebutkan 3 kali wa man lam yahkum bima anzalallah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu disebutkan faulaika humul fasiqun, faulaika humul kafirun dan seterusnya. Ini menunjukkan Allah mengancam mereka yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Namun ketika satu negara telah memilih undang-undang untuk menjalankan hukum negaranya, apakah rakyat diminta pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak. Tapi yang diminta pertanggungjawaban adalah yang membuat negara itu sampai berhukum dengan bukan hukum Islam. Siapa pencetus negara itu? Padahal dia orang Islam, punya kuasa, tapi kenapa dia berhukum dengan hukum selain daripada Islam? Dan ini menjadi pelopor kemaksiatan, pelopor kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barang siapa yang memulai satu keburukan diikuti oleh orang-orang berikutnya, seluruh dosanya Allah alirkan kepada orang yang mempelopori tersebut. Dulu Turki dulu itu dari masa daulah Turki Utsmani itu hukum Islam bagus dijalankan Turki. Ketika digulingkan daulah Utsmaniyah, digulingkan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Jadi negara daulah Utsmaniyah ini walaupun tidak lagi berbentuk kerajaan, tapi masih dijalankan di Turki. Yang menghapus menjadi negara tidak lagi di bawah nama Turki Utsmani itu adalah Mustafa Kemal Atatürk. Seorang Muslim belajar di Eropah, membawa misi-misi Yahudi untuk menghancurkan Turki. Puluhan tahun dia berkuasa, Turki disekulerkan. Rakyat hari ini tidak lagi berhukum dengan hukum Islam. Maka dia bertanggungjawab di atas semua itu. Presiden bertanggungjawab di atas hukum yang telah mereka jalankan karena mereka berkuasa untuk mengubahnya, tapi mereka tidak mau mengubahnya. Kalau kita rakyat, mana ada kuasa, Pak? Tidak ada kuasa. Kita rakyat cuma menerima. Demo pun tidak didengarkan. Itu bagi yang membolehkan demo. Sebahagian mengharamkan demo. Duduk manis, terima apapun yang diputuskan oleh pemerintah. Oleh karena itu, kita hanya bisa memberlakukan pada diri kita sendiri, tetapi tidak bisa dijalankan secara kenegaraan. Jadi cukup jaga-jaga diri. Jadi tidak mengapa kita berada di negara ini tanpa harus memberontak untuk mengubah menjadi hukum Islam. Mereka di atas bertanggung jawab terhadap urusan ini. Makanya saya heran ada orang tiap-tiap 5 tahun sekali mengusulkan diri untuk masuk ke dalam dosa-dosa besar. Dulu dia sebelum jadi presiden, dia aman duduk di pabriknya, dia aman duduk di kantornya, dia bisa jalankan dengan baik. Begitu jadi pemimpin, maka dia diminta pertanggungjawaban lebih besar dan dia tahu dia telah berada di dalam ujung-ujungnya dosa. Tapi mencalonkan diri, banyak orang mencalonkan diri untuk menjadi orang yang berdosa. Nah, makanya disitulah kebodohan-kebodohan terjadi. Salat ketika ditinggalkan, dulu meninggalkan salat, apakah diwajibkan untuk qadha? 4 mazhab mewajibkan qadha. 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali wajib qadha. Ada sekelompok kecil ulama mengambil pandangan dari Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm Al-Zahiri, lalu bersambung kepada Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan seterusnya. Mereka mengatakan tidak ada qadha, tidak perlu qadha. Mereka berdalil at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu, hadis Nabi yang mengatakan orang yang bertaubat seperti tidak ada dosa. Jadi cukup taubat.
Ini yang tadi Pak Mul katakan, Allah kan Maha Pengampun, untuk apa kita qada lagi? Itu pandangan mereka. Itu pandangan mereka, iaitu cukup taubat, tidak perlu qada, Allah akan ampunkan segala-gala. Ini pandangan Daud Al-Zahiri, Ibnu Hazm dan seterusnya. Tapi kelompok ini tidak banyak, arti tidak banyak, itu pandangan-pandangan kecil. Pandangan yang termasyhur, 4 mazhab menyuruh qada dengan dalil. Nabi dulu pernah mengqada salat dalam keadaan tertinggal tidak sengaja. Nabi pernah terlambat bangun subuh ketika pulang dari medan perang, dibangunkan oleh matahari karena kelelahan sampai enggak sadar. Dia sudah keluar waktu subuh, langsung Nabi mengqadanya bersama para sahabat. Dalil-dalil ini di sisi 4 mazhab, mereka beristidlal, mengambil jalur maksud memahami hadis. Kalau yang tidak sengaja saja Nabi mengqadanya, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Yang tidak sengaja saja Nabi qada, apalagi yang berani meninggalkannya dengan sengaja. Wajib qada. Itu pertama. Kemudian ditambahi dengan ayat, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu telah Allah tetapkan kepada mukmin di waktu-waktu yang telah ditentukan, yaitu 5 waktu. Maka jangan sampai bertemu Allah, Allah tanya, mana salat yang engkau kewajibkan setelah balik? Rupanya dari SMP sampai SMA tidak salat, maka Allah akan tanya salat itu, maka wajib qada. Bagaimana cara qadanya sekarang? Cukup seyakinnya. Berapa tahun tinggalkan? 3 tahun. Maka setiap waktu mengqada salat untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun diqada salat. Habis salat Isya, ambil 1 ri, subuh, duhur, asar, maghrib, Isya untuk 1 hari. Kalau sanggup begitu. Karena Nabi pernah mengqada waktu perang. Nabi pernah meninggalkan duhur, asar, maghrib, diqada di waktu Isya. Habis salat Isya, Nabi qada sekaligus semuanya. Diqada oleh Nabi, ya. Duhur, asar, maghrib sekaligus semuanya. Itu juga boleh. Atau habis salat Isya sekali lagi dengan niat qada, lakukan selama 3 tahun, 4 tahun sesuai dengan keyakinan berapa lama kita meninggalkan salat. Kalau tidak, tetap Allah akan tegakkan hujjah di yaumil hisab orang-orang yang meninggalkan salat. Jadi saya pribadi ingin mengatakan, kalau orang bertanya qada salat, itu lebih utama daripada tidak mengqadanya. Walaupun kita tidak mengatakan kesalahan fatal bagi yang tidak qada, karena tetap pendapat orang yang berbeda dihargai, karena itu hasil ijtihad. Tapi tetap yang lebih utama adalah qada. Bolehkah kita melakukan Jumat di luar masjid, di lapangan, atau di padang sahara, atau di mana sajalah, di jalanan segala macam? Menurut mazhab Syafi'i tidak sah, karena Jumat itu harus didirikan di dalam bangunan, walaupun bangunan itu bukan masjid. Tidak boleh melakukan Jumat di jalanan yang bukan tempat untuk salat Jumat. Jadi dari masa Nabi, Jumat itu selalu didarabkan dalam masjid. Berbeda dengan salat hari raya. Salat hari raya memang Nabi lebih sering di luar masjid, lapangan. Khusus salat Jumat Nabi tidak pernah mempraktekkan, dan dalam mazhab Syafi'i pun dituliskan, Pak. Juga dalam mazhab Hambali enggak boleh melakukan salat Jumat selain daripada di bangunan, di dalam bangunan. Kalau di Jakarta, karena terlalu ramai orang, itu banyak kantor-kantor besar pun mendirikan Jumat di kantornya. Di kota-kota besar tu, itu misal di kantor ini, itu ada musallanya dibuat Jumat. Dan itu sah, karena salah satu syarat yang membuat boleh tidak ke masjid di kampung itu apabila terlalu padat atau terlalu jauh. Sah Jumatnya. Tapi yang di lapangan, di padang pasir tak sah. Jumat bergelombang tidak boleh. Tidak boleh. Waktu pernah kejadian mau buat Jumat beberapa gelombang, mengingat pandemi, itu langsung MUI memberi fatwa haram. Memang begitu. Tidak boleh melakukan Jumat bergelombang.
Kita sudah pernah bahas, kalau Jumaat tidak boleh, kalau salat biasa makruh, melakukan jamaah bergelombang makruh. Sudah selesai imam, lalu di belakang kita dirikan lagi jamaah yang baru. Kalau dalam mazhab Syafi'i baru boleh ketika ada izin dari imam. Jadi minta izin dulu sama imam, Pak Imam, ni kami ada rombongan terlambat, boleh enggak kami dirikan di belakang, itu baru boleh. Kalau mazhab lain semuanya makruh. Syafi'i makruh juga kecuali ada izin. Itu salat biasa. Kalau salat Jumaat langsung haram, tidak boleh mendirikan bergelombang. Jadi yang enggak sempat Jumaat di awal waktu, di dalam waktu, ya ganti dengan salat duhur. Yang Jumaat kedua enggak boleh. Oh iya. Ini juga jadi masalah baru. Ketika ada satu acara seminar atau apa, 100 orang yang hadir, lalu dibuatlah Jumaat oleh panitia supaya pesertanya bisa masuk kembali lebih cepat mungkin, atau macam-macam pertimbangan, kadang nggak mungkin diajak keluar. Sahkah Jumaatnya? Tidak sah. Ya, tidak sah kalau bukan dihadiri oleh 40 mustautin. Tadi yang kita bilang di kantor-kantor, ada penduduk setempat yang datang ke kantor itu untuk solat. Misal contoh, solat di kantor di Polres, di Korem misal, kan banyak musafir juga, sebulan di sini, pindah lagi tugas ke sana, pindah lagi, tetapi ada penduduk setempat yang mendatangi tempat itu baru sah. Kalau semuanya peserta seminar dari Aceh, dari Palembang, kan dari mana-mana, 100 orang, lalu buat Jumaat di situ, enggak sah, enggak ada sah. Tadi semua mazhab mengatakan yang sah itu kalau mustautin, cuma jumlahnya yang berbeda. Mustautin tadi ukurannya sudah menetap. Jadi dia tinggalnya di sekitaran hotel, tinggalnya di kampung itu. Hotel itu adanya di kampung mana, ada penduduk situ, naik ke hotel tu, masalahnya nggak dikasih naik penduduk setempat. Itu yang jadi masalah. Maka hana sahnya itu harus ganti dengan salat duhur. Atau sebenarnya semuanya harus ke masjid, cuma posisi mereka musafir tergantung acaranya berapa hari. Kalau acaranya cuma sehari, berarti mereka masih posisi musafir. Tapi kalau acaranya sudah melebihi, direncanakan melebihi 3 hari, berarti mereka sudah jadi mukim wajib Jumaat. Wajib turun, cari masjid sambil beli nasi siang, apa salahnya kan? Begitu kira-kira. Apa enggak sah itu harus ganti salat duhur. Itu yang menyebabkan wajib Jumaat adalah mendengarkan azan. Ini maksudnya adalah ketika kondisi normal dia dengar azan, kan sudah dijelaskan kondisinya, anginnya tenang, hadiah, lalu muazzin berada di tempat yang tinggi, angin tenang, tidak ada suara yang mengganggu. Ketika muazzin melantunkan azan, sejauh mana terdengar, maka orang yang mendengar itu wajib Jumaat. Walaupun di hari Jumaat dia enggak dengar, gara-gara mungkin mobil lalu lalang, terbatas ini, tiba-tiba angin ribut lagi sama isteri, mana terdengar kalau lagi ribut sama isteri, kan? Jadi lalu dia berdalih, kenapa enggak pergi Jumaat? Hana dengar azan taknya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya hari dia normal, dia dengar azan. Ketika angin enggak ada, sedang enggak ribut, sedang apa-apa, normal. Kalau dia dengar azan di hari-hari biasa, dia wajib Jumaat. Walaupun di hari Jumatnya ketika azan Jumat dia enggak dengar. Jadi enggak ada ukuran. Apalagi hari ini azan sudah pakai ming, itu satu kampung hari-hari terdengar, maka semua yang sampai azan ke telinganya wajib Jumaat, walaupun di hari Jumatnya dia enggak mendengar karena kesibukannya. Begitu maksudnya, Pak. Jadi yang saya maksudnya gini, si hamba ini berada di antar negara. Karena gini, saya pernah melakukan perjalanan hampir sebulan, saya nggak pernah mendengarkan azan. Sementara dalam sebulan itu kan 4 jam. iya. Selama 4 jam itu saya tidak sholat. Yang pertanyaan saya, berapa yang diizinkan oleh Allah karena kita tidak mengikuti Jumat, sehingga tidak masuk dalam kondisi ini. Oke. Itu tergantung kondisi, Pak. Kita ini musafirnya ke satu tempat saja atau pindah-pindah? Kalau pindah-pindah berarti hitungannya selama kita tidak meniatkan di satu tempat melebihi 3 hari, berarti kita tidak pernah jadi mukim. Berarti kita posisi selalu musafir. 3 hari di sini, berangkat lagi. 3 hari di sini, berangkat. Karena yang dihitung menjadi mukim
ketika berniat menetap di satu tempat melebihi 3 hari, walaupun cuma berada hari pertama. Ni kita ke Malaysia, rencananya berapa hari Pak ke Malaysia? Sang 2 euro, habis tu pindah lagi ke mana? Singapura, terus ke mana lagi? Ke sana ke sini. Itu berarti mungkin anak buah Jokowi bisa jadi itu. Karena sudah pindah-pindah, banyak pekerjaan kan, contoh. Nah, ketika dia nggak ada rencana menetap melebihi 3 hari, berarti dia nggak ada Jumaat tu, dia murni musafir itu. Tapi kalau sudah merencanakan berapa hari di Malaysia, rencana seminggu, setelah itu mungkin berangkat lagi. Di Malaysia hari pertama sampai sudah wajib Jumaat. Begitu ukurannya Pak. Di Malaysia sudah wajib Jumaat, hari pertama sampai sudah wajib Jumaat. Cari di sana tempat masjid-masjid yang ada. Oh, kecuali kita mendarat di tengah padang pasir, itu baru nggak wajib Jumaat. Pas sampai di Malaysia langsung landingnya ke tengah padang pasir. Ini nggak ada bangunan, nggak ada kota, nggak ada apa-apa, baru tidak wajib Jumaat. Jadi itu ukurannya adalah kondisi kita. Tapi kalau selalu terbang di atas pesawat, itu juga nggak ada Jumaat, nggak apa-apa. Berarti betul-betul nggak bisa melakukan Jumaat. Kira-kira begitu. Ibadah karena takut dan juga dengan orang yang melakukan ibadah karena cinta. Jadi sebenarnya dua konsep ini, yaitu al-khauf wal hubbu atau waraja, itu sama-sama menjadi pondasi iman. Tidak ada beda antara orang yang melakukan karena takut dan karena cinta. Walaupun nampak zahirnya yang karena cinta itu lebih utama, karena dia tidak mengenal, bukan karena takutnya terhadap neraka, tapi karena cintanya kepada Allah. Dan kalimat ini pernah kita baca, yaitu kalimat dari Rabi'ah Al-Adawiyah yang mengatakan, aku beribadah kepada Allah bukan karena takut dengan nerakamu, tapi juga bukan karena berharap surgamu, tapi aku berharap cintamu. Nah, sebenarnya untuk menggapai cinta Allah memang dibutuhkan rasa takut. Dibutuhkan rasa takut. Karena iman itu menanamkan rasa takut, dan dia akan berbuah pada ketakwaan. Takwa itu berdiri di atas dua: melakukan perintah, meninggalkan larangan. Dan itu kalau tidak ada rasa takut, itu tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin. Rasa takut ini menyelamatkan kita dari api neraka. Di antara beberapa dalil yang menyebutkan orang yang hidup dengan rasa takut kepada Allah, Allah akan selamatkan dia di akhirat. Di antaranya, kata Allah, ada 2 air mata. Ada 2 mata yang tidak boleh tersentuh api neraka. Ya, otomatis maksudnya bukan mata saja yang tidak dicampakkan ke neraka, pemilik matanya pun tidak dicampakkan ke neraka. Siapa mereka? Yang pertama, yang mata pernah menangis karena rasa takut, khasyah lillah. Mata yang pernah menangis, terduduk menangis mengingat dosa di masa lalu. Banyak sekali dosa yang kita lakukan, malunya kita di hadapan Allah, kita sesali lalu menangis sendiri mengingat rasa takut itu. Mata itu haram neraka. Yang kedua, mata yang berjaga-jaga di perbatasan ketika perang jihad fisabilillah, tidak bisa tidur karena mengingat musuh takut menyerang, akhirnya dia kelelahan, matanya sampai sakit, haram neraka. Dalam hadis yang lain disebutkan juga, ada seorang yang mau meninggal dunia, ahli maksiat. Ketika meninggal dunia timbul rasa takutnya, takut disiksa oleh Allah. Lalu dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau ayah meninggal, tolong bakar jasad ayah, lalu abu pembakaran itu sebarkan ke berbagai penjuru. Sebarkan abu mayat itu, abu pembakaran ayah. Dan ternyata dia meninggal dalam waktu dekat setelah dia wasiatkan itu. Jasadnya dibakar oleh anak-anaknya mengikuti perintah. Di kalangan Bani Israel sebenarnya tidak ada bakar-bakar itu, karena wasiatnya seperti itu, dibakar oleh anaknya. Lalu kemudian abu pembakaran itu disebarkan ke seluruh tempat, dipencar-pencarkan. Nabi kemudian mengatakan, hadis sahih, Nabi mengatakan orang ini lalu bertemu Allah nanti di akhirat. Tapi Nabi sudah dikasih tahu dulu apa kejadiannya. Allah bertanya kepadanya, kenapa engkau menyuruh membakar jasadmu? Lalu engkau suruh sebarkan abu ke seluruh penjuru.
Dia mengatakan, ya Allah, aku khawatir kalau aku akan menjadi manusia kembali lalu berhadapan denganmu dan engkau mulai menyiksaku dan memasukkanku ke dalam neraka. Jadi logika dia berfikir, dengan abu pembakaran itu disebar, Allah tidak akan bisa lagi, dia berharap dia tidak lagi bisa menjadi bentuk manusia. Tentu dia berfikir itu karena rasa takutnya kepada Allah, jangan lagi jadi manusia. Apa kata Allah? Sebenarnya Allah tahu, pertanyaan Allah itu kan hanya untuk memberi pelajaran. Dengan rasa takutmu kepada aku, maka hari ini ku bebaskan engkau dari api neraka, masuklah ke surga aku. Itu ahli maksiat. Tapi jangan lakukan sekarang. Kita ni yang kira-kira ahli-ahli maksiat belum pernah taubat, jangan suruh bakar badan, karena itu menjadi sebuah keharaman yang baru. Itu contoh rasa takut. Seorang laki-laki ketika ingin berzina, karena dia memberikan hutang kepada salah satu saudara sepupunya yang perempuan, tidak sanggup bayar hutang, dia minta jatah, kalau enggak sanggup bayar hutang, layani saya. Ketika akan berzina, perempuan ini mengatakan, takutlah kepada Allah. Laki-laki ini tiba-tiba langsung merasa takut. Akhirnya dia bilang ke perempuan ini, pergilah, enggak jadi berzina, ambil semua hutangku, enggak usah bayar. Ternyata amalan itu menjadi penyebab dibukanya pintu gua. Nah, itu doa dari 3 laki-laki yang terkurung di dalam gua, karena enggak bisa buka pintu lagi. Tim SAR tidak ada, telepon 119 tidak diangkat, tak ada yang bisa tolong satu pun. Akhirnya mereka berharap hanya amal saleh. Salah satu amal saleh yang disebutkan untuk membuka batu besar itu adalah dia tidak jadi berzina karena takutnya kepada Allah. Jadi takut dan cinta itu memang bahagian satu dari iman. Itu modal kita, Pak, untuk berangkat menuju akhirat. Sekarang coba lihat buktinya orang tidak takut. BBM naik. Setelah BBM dinaikkan, Bapak baca berita atau rasakan sendiri, BBM kita kualitasnya diturunkan. Yang biasanya 200.000 sampai dari sini ke sana, sekarang tinggal setengah, Pak. Dan ini sudah mulai viral. Cobalah rasakanlah. Jadi waktu naik mobil tu, naiklah dengan rasa cinta ke mobil maksudnya. Itu terasa. Dan sekarang sudah mulai viral. Ditipu 2 kali. BBM naik lalu diturunkan kualitas. Kalau bukan karena rasa takut kepada Allah, mungkin mereka tidak akan tobat dengan urusan ini. Masya Allah, luar biasa. Rakyat dihabisi, yang di atas berfoya-foya. Na'udzubillah min zalik. Dan di saat para ulama diam, di saat orang-orang diam, Allah tidak akan diam dengan perbuatan itu. Wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak akan lalai dengan perbuatan orang-orang zalim, tidak akan lalai. Cuma tunggu waktunya saja. Tunggu tenggelam di tengah laut merah. Dulu para pendakwah datang ke Aceh dan mulai menyebarkan Islam. Dan mereka dalam catatan sejarah membasmi maksiat secara langsung, artinya mendatangi tempat-tempat maksiat. Itu benar, tertulis di dalam banyak riwayat. Jadi pembasmian maksiat itu dilakukan terang-terangan dan berani. Tapi keadaan di waktu itu berbeda dengan keadaan sekarang. Itu sama seperti salah seorang tabi'in bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa di waktu masa Rasulullah keadaan begitu baik, begitu tenang, Islam begitu bagusnya dijalankan, kenapa ketika engkau memimpin tidak lagi seperti begitu? Jadi pertanyaan ini ingin menyindir Ali bin Abi Thalib, kenapa di bawah pimpinan dia tidak bisa lagi seperti di masa Rasulullah, padahal kan masih dekat dengan Nabi. Apa jawaban Ali? Rasulullah memimpin pada waktu itu, orang-orang seperti kamilah rakyatnya. Kata Ali, waktu Rasulullah memimpin, orang-orang seperti kamilah rakyatnya.
waktu aku pimpin seperti kamulah rakyatnya. Ini yang jawaban, Pak. Itu dalam banyak riwayat kitab dituliskan itu. Makanya dulu ketika awal-awal Islam datang mudah mencegah maksiat karena maksiat belum menjadi pekerjaan mayoritas. Orang masih malu bermaksiat, pacaran saja tidak berani. Jatuh cinta itu harus kirim surat melalui bawah lepiang. Bawah lepiang apalagi itu bahasa Indonesianya, cukup baik. Batok kelapa yang bolong itu, Pak, itu menulis surat cinta. Ya, aib sekali dibonceng orang yang bukan mahram, aib sekali. Dari dulu ganja ada, mabuk ada, tapi yang terang-terangan tidak berani karena tidak ada mayoritas. Jadi mudah bagi pendakwah langsung datang, hantam, langsung tutup, beres urusan. Kerajaan pun mendukung agama. Maka kita mendengar di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, sultan ini sultan itu memang bersatu dengan ulama untuk membasmi, mudah urusannya. Kalau sekarang kalau kita datangi tempat maksiat, Pak, bukan mereka yang hancur, kita yang hancur, Pak. Kita pula ni keroyoknya. Sekarang orang kadang-kadang membunuh muazzin masjid, membunuh imam masjid, itu pun tidak ada yang pernah dibereskan. Pasti ujung-ujungnya orang gila, atau dia gila setelah membunuh. Dan pemerintah tidak mendukung seperti dulu pemerintah mendukung ulama, sehingga maksiat merajalela. Susah sekarang kita melakukan dakwah ini dengan langsung frontal, susah ya. Apalagi keberkahan Allah telah cabut, tidak sama seperti hidup dalam keberkahan di masa lalu. Orang sudah banyak meninggalkan syariat, orang sudah banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita tidak lagi berada di pihak yang menang di saat ini dalam urusan dakwah. Perlu perjuangan. Oh, ada alhamdulillah satu dua pemimpin yang saleh datang ya, punya kekuatan, tetapi tidak bisa melawan kekuatan yang lebih tinggi di atasnya. Kalau kuat sekali misal mempertahankan agama di kita, langsung datang surat pindah ke timur-timur, pindah ke Papua, dipindahkan terus tu. Kalau sudah mulai nampak yang kira-kira agak sedikit ekstrim, mulai membela agama, begitulah zaman fitnah hari ini. Makanya tidak sama keadaan, Pak. Pingin rasanya kita menerobos langsung, tapi tidak bisa, tidak bisa. Makanya cukuplah hari ini kita mulai memperbaiki ayat Allah, bukan memperbaiki ayat Allah, memperbaiki diri dengan ayat Allah yang Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu. Kalau ini kita pegang, semua orang jaga diri, jaga keluarga, insya Allah lebih banyak orang baik daripada orang jahat, Pak. Cuma masalahnya hari ini orang keluarga pun sendiri tidak dijaga, maka menyebarlah maksiat dari semua keluarga-keluarga. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, melawan kemungkaran memang harus melihat keadaan. Jangan sampai kemungkaran tidak terbendung, kita pula yang terbendung. Itu perlu berpolitik di dalam. Makanya kerjasama antara orang kuat, umara dengan ulama itu sangat penting, sangat penting ya. Baik, kira-kira begitu yang menjadikan perbedaan antara kita hari ini dengan orang-orang di zaman dulu. Yang tapi tetap dakwah itu tetap wajib. Ketika dakwah di momen-momen tertentu, kemudian sebelum berdakwah ada bacaan pembukaan, apakah Al-Fatihah, Quran, salawat, segala macam, walaupun tidak ada tuntunan khusus, tetapi bukanlah perkara yang sangat bermasalah ketika kita memulai dakwah dengan bacaan Quran atau kita bersalawat lebih dahulu. Nah, yang Bapak tanyakan salah satu salawat ala Taha Rasulullah, kalimatnya Taha, yang kemudian diyakini oleh sebahagian orang bahwa itu nama lain dari Nabi. Bukan Taha saja, termasuk Yasin. Jadi kalimatnya ala Yasin Habibillah. Jadi sebahagian meyakini bahwa Taha dan Yasin adalah nama lain dari Rasulullah. Jadi Allah memanggil Rasulullah dengan Taha dan Yasin.
Saya lupa-lupa ingat, tapi saya sudah baca masalah ini ya. Sepanjang yang saya tahu, ini pernyataan ini tidak kuat. Pernyataan yang menyatakan bahawa nama lain Rasulullah adalah Taha dan Yasin, itu pernyataan yang lemah, tidak kuat ya. Karena kalau kita buka tafsir pun ya, kesepakatan para ulama tetap berpegang bahawa kalimat-kalimat itu kalimat muqata'ah, kalimat huruf-huruf muqata'ah terpotong-potong dalam Al-Quran. Itu tujuan utamanya ya, adalah untuk memancing pendengaran orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi orang yang dengar Al-Quran itu pertama sekali akan mengatakan, apa itu, kenapa aneh sekali bunyinya. Nah, yang diinginkan adalah kalimat berikutnya ya, yang diinginkan adalah kalimat berikutnya. Sehingga kalimat-kalimat itu sampai hari ini kalangan ahli tafsir tidak berani menafsirkannya dengan menerjemahkan sendiri. Akhirnya semua berpulang, mereka pulangkan kepada Allah. Jadi kalau kita baca tafsir mulai dari alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, itu para ahli tafsir hampir semuanya mengatakan terpulang pada Allah maksudnya. Tidak ada yang tahu, termasuk Taha dan Yasin. Oh, ada satu dua para ulama yang mengambil makna sendiri, artinya ya itu ini, sin itu ini, itu tafsiran pribadi ya. Secara umum ya, tidak ada yang berani memastikan apa maksud di balik kalimat itu, termasuklah tidak ada yang berani memastikan bahawa itu adalah nama pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya walaupun ada pandangan itu, yang saya tahu itu bukanlah pandangan yang kuat yang menyatakan bahawa itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Sebatas itu yang saya tahu. Kalau berdakwah ikut melakukan maksiat dulu baru berdakwah, misal bergabung dulu ke dia bermain judi dulu, kemudian baru dia hentikan judi itu selama kita jadikan jembatan untuk mendakwahkan, dibolehkan, tapi tetap niatnya adalah memperbaiki. Nah, jadi tujuannya datang untuk memperbaiki, tapi bergabung dulu ke situ, tapi tidak boleh terjerumus terlalu lama di situ, harus ada batasan. Sama seperti kita ingin berdakwah ke dunia pelacuran, kita masuk ke klub itu, apakah kita harus berzina dulu? Tidak ya, tapi bergaul dengan mereka untuk tahu cara dan bagaimana cara menghentikan, dibolehkan. Salat 12 rakaat kalau ternyata kita tidak mampu istiqamah ya, jadi ada sesuatu yang terjadi, apakah karena kerjaan atau apa saja kita tidak bisa istiqamah, apakah kita masih dapat paket dari janji Allah dan Nabi dibangunkan rumah di surga? Ini tergantung keadaan kita, Bang. Kalau kita sudah melakukannya dengan istiqamah, lalu sekali-sekali terputus karena uzur, karena halangan yang tidak bisa kita tolak, kita sudah istiqamah, tiba-tiba sakit atau kecelakaan sehingga kita di rumah sakit sudah 2 minggu, kita tidak lagi melakukan qabliyah, jadi terputus karena uzur yang datang dari Allah. Maka berlakulah hadis Nabi, iza safara al-'abd, iza marida al-'abdu aw safara, kalau seorang hamba sakit atau melakukan perjalanan, maka dia tentu akan mengalami hal-hal yang dia tidak bisa lakukan ketika dia sehat. Namun Nabi menyatakan, fakana muqiman kutiba lahu muqiman sahihan, tetap Allah catat pahala untuknya seperti dia waktu sehat dan waktu dia mukim, tidak melakukan perjalanan. Jadi ini tergantung, kalau kita sudah istiqamah dulu, datang uzur dari Allah, tapi hati kita masih terus merindukan untuk melakukannya, dapat. Maka kita ni yang ahli salat jemaah, kalau nanti seandainya Allah menentukan hidup kita
dengan stroke berkepanjangan, mudah-mudahan Allah tidak turunkan itu untuk kita, tapi kalau Allah tentukan kita stroke misalnya apa, padahal sebelum itu kita selalu berjamaah, maka Allah tetap catat salatnya kita di atas kasur sama dengan salat kita berjamaah. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, dia tidak istiqamah. Jadi tidak istiqamah, memang sudah begitu bolong-bolong, sekali ini tinggal lagi sekali karena kerja macam-macam, maka tidak lagi dapat pahala paket itu. Kenapa begitu? Ini paketnya Pak, paket eksklusif ini. Langsung dibangunkan rumah di surga, dijamin surga. Allah kalau telah menjanjikan melalui Nabi tentang sesuatu yang pahala besar, maka pasti amalan itu juga amalan yang butuh perjuangan besar. Maka putus paket itu kalau kita tidak istiqamah, lalu terselang-selang dengan kegiatan kita. Putus sampai kita istiqamah, baru dihitung kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran istiqamah itu sampai kapan? Sampai umur pensiun kah? Belum. Jadi jangan mengira yang sudah melakukannya dari muda sampai pensiun, alhamdulillah saya istiqamah. Belum. Istiqamah itu catatan terakhirnya adalah ketika sakaratul maut. Jadi jangan merasa diri istiqamah kalau belum sampai pada ujian terakhir, yaitu sakaratul maut. Yang kedua, alat yang digunakan apakah haram, zatnya haram atau tidak? Ternyata hanya zat kimia yang tidak ada jenis haramnya. Jadi tidak mengandung enzim babi, apalagi enzim anjing, tidak. Aman, misal dari sisi hukum zatnya aman. Oh, tujuannya untuk mengobati lukanya agar kulit bertambah mulus atau macam-macam lah ceritanya itu, maka dibenarkan. Apalagi kalau tidak ada sisi yang melawan syariat, tidak ada dalil yang melarang hal-hal tersebut. Karena kalau ada dalil yang melarang-larang perubahan tersebut, walaupun sederhana, tetap haram. Contoh, mencukur bulu alis, kan sederhana itu, cukur bulu alis, tapi ternyata terlaknat. Ya ibu-ibu, cukur bulu alis lalu ganti dengan spidol permanen, laknat, haram. Ya, walaupun sederhana, tapi bukan sederhana Ustaz, tapi haram. Nah, masalah suntik vitamin C tadi, kalau tidak ada dalil lain yang menyatakan tentang keharamannya, maka insya-Allah tidak mengapa, ya, dibolehkan. Begitu. Selama ini ada suntik Pak, seperti suntik meningitis ketika pergi umrah haji, itu para ahli telah menyatakan memang ada pemakaian enzim babi sebagai katalisator, dan itu tidak bisa dihindari karena DNA kita cocoknya, memang ujian Allah betul, cocoknya sama babi. Orang yang punya akhlak seperti babi itu nggak perlu DNA sama dengan babi, cik deroi bui. Ada enzim sapi mahal, jadi nggak bisa diproduksi massal karena mahal. Ternyata yang paling murah itu enzim babi, ujian bagi kita. Lalu diletakkanlah di dalam meningitis itu, contohnya. Sampai hari ini para ulama belum mengubah keputusannya, termasuk ulama-ulama Saudi sendiri mengatakan dibolehkan karena mudarat. Artinya tidak ada pilihan lain yang bisa dijadikan massal begitu. Maka dibolehkan di saat keadaan itu saja. Itu ketika pergi haji, di sana berkumpulnya ribuan orang yang dikhawatirkan tersebarkan virus, penahannya misal suntikan ini, maka itu kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdhurat. Karena berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya memang tidak bisa dihindari. Wallahu alam. Jadi tidak mengapa hal-hal yang begitu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Sofian tentang salat qabliyah asar. Qabliyah asar itu Pak, nanti kita akan bahas, ya, ada dalilnya, ya, dan saya dapatkan dalilnya juga dalam kitab ini, nanti disebutkan dalilnya.
Termasuk yang diriwayatkan oleh Abu Daud, barang siapa yang menjaga 4 rakaat, man hafadha ala 4 rakaat qabla al-asri banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan rumah untuknya di surga. Dan para ulama hadis menyebutkan hadis ini riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan menyatakan derajatnya hasan, bagus, namun tidak termasuk yang muakkad. Sedangkan qabliyah maghrib ada dalil di dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya tidak hafal lagi, saya takut menyalahi bahasa Nabi. Cek dalam kitab Riyadhus Salihin tentang qabliyah maghrib, disebutkan oleh Imam Nawawi juga dengan dalil yang bisa dijadikan hujjah. Namun saya cek di sini tidak tersebut tentang qabliyah maghrib, namun tidak muakkad. Tidak muakkad, artinya tertinggal pun tidak mengapa, mau lakukan boleh, tidak lakukan boleh. Makanya hikmah Allah qabliyah maghrib ni dijadikan tidak muakkad. Orang yang buka puasa sunnah pun bisa lebih aman. Kalau tidak apa, dengan bakwan, dengan risol harus bawa. Kalau dia cari, dia bawa ke dalam solat qabliyahnya. Ini sedang buka puasa, dia harus melakukannya. Arti bukan harus, tapi dia mengejarnya, tapi tidak muakkad, begitu. Dalilnya saya tidak hafal, Pak. Nanti silakan dicek tentang dalil qabliyah maghrib, tapi ada dan menyatakan ghair muakkad. Setelah solat subuh ada pengajian. Nah, kita tunda dulu, kita ikut pengajian dulu, atau langsung mengganti dengan ba'diyah, dengan qabliyah subuh yang tertinggal. Tadi Nabi mengatakan sampai terbit matahari. Makanya para ulama menyatakan yang lebih kuat adalah tunggulah sampai terbit matahari, karena itu langsung perintah dari Nabi. Sedangkan amalan Qais, setelah dia lakukan baru berjumpa dengan Nabi. Jadi Nabi menyetujuinya. Takrir menjadi takrir qauli lebih kuat daripada takrir. Yang satu Nabi suruh tunggu setelah terbit matahari, yang satu Nabi hanya menyetujui. Jadi ikut pengajian dulu, tidak mengapa. Lebih utama nanti masuk waktu duha, ini 10 menit lagi sudah masuk waktu duha, kita lakukan yang tadi tertinggal. Bagi yang sering dan istiqamah, yang tidak sering enggak usah, Pak. Tidak usah, karena besok tinggal lagi. Jadi enggak ada cerita tip-tip uro qadha, tip-tip uro qadha, enggak ada cerita itu. Ya, yang ini yang sudah istiqamah. Kenapa tidak ada sunnah setelah salat asar? Ada 2 tempat tidak ada salat, yaitu dari salat asar sampai maghrib, dan dari subuh, setelah subuh sampai terbit matahari. Kenapa tidak ada? Hikmah terbesarnya yang dicatat oleh para ulama, menghindari tasyabbuh bil kuffar, menghindari meniru-niru ibadahnya orang kafir, karena mereka memulai penyembahan matahari, penyembahan bulan, penyembahan berhala, ya, itu dimulai dari setelah asar menuju terbenamnya matahari. Jadi menghindari, contoh yang paling kuat melakukan itu orang-orang Majusi. Majusi itu memulai ibadahnya dari habis asar menunggu matahari tenggelam. Nanti waktu terbit matahari juga ditunggu sebagai Tuhan mereka, ya. Ini semua ibadah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, supaya tidak terwaham, terimage pada mereka orang Islam pun ternyata ikut salat ketika matahari mau terbenam, misal contohnya. Maka di saat itu dihindarkanlah yang kira-kira menimbulkan keruntuhan wibawanya Islam ini. Maka tidak ada salat setelah salat asar, dan tidak ada salat setelah salat subuh, karena berhubungan jangan sampai meniru gaya penyembahan mereka, walaupun beda cara. Itu yang paling utama yang kita dapatkan di dalam keterangan para ulama. Saya waktu berada di Bukit Tursina, kami naik dari jam 2 malam ke tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Sampai di sana sekitar jam subuh, sekitar jam 5. Jadi 3 jam, 4 jam untuk naik dari bawah bukit menuju ke puncak Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berada selama 40 hari mendapatkan Taurat. Dan kami dapatkan kenyataan ketika sudah berada di puncak. Jadi setelah kami solat subuh, ternyata di situ sudah berkumpulnya bukan hanya orang Islam
yang naik ke situ. Rupanya orang-orang penyembah matahari, orang-orang Jepang, itu salah satu target yang mereka ingin capai adalah ke sana. Untuk apa? Karena di Bukit Tursina itu, ketika kita berada di atas puncak gunung, bukit berbatu dan berpasir itu, jadi nggak ada pepohonan, tidak ada pepohonan, gunung batu memang, dan itu cukup susah mendakinya. 3 jam masih muda, 3 jam masih muda, 3 jam. Kalau sekarang naik nggak sampai-sampai. Kalau bapak yang mau tur wisata ke Mesir, itu salah satu tempat tur yang dibawa. Tapi kalau mau naik, bisa jadi bisa naik nggak bisa pulang. Akhirnya istri menganggap, ya anggap aja sudah meninggal, dia kawin lagi. Begitu susahnya membayangkan Nabi Musa, begitu kuatnya mendapatkan kekuatan dari Allah, dia capai begitu singkat. Dan ternyata di sana begitu mereka rupanya yang di luar Islam menunggu matahari terbit. Dan apa yang kami saksikan, begitu matahari terbit, karena di atas gunung itu Pak, matahari nampak langsung, begitu terbit, semua orang-orang di luar Islam itu langsung bersujud. Dan kami dapatkan beberapa orang Jepang bersujud karena mereka punya agama budaya, yaitu Shinto, penyembah matahari. Maka bendera Jepang itu pun matahari di tengahnya, langsung bersujud. Dan itu dilakukan setelah solat subuh menunggu. Nah, itu hikmah terbesar, yaitu menghindari kesyirikan. Baik, itu yang kami tahu. Wallahu alam. Seorang wanita, seorang istri, sucinya di waktu Isya, apakah perlu mengqadha salat maghrib? Yang kami dapatkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adilatuh, ringkasan 4 mazhab, 2 atau 3 mazhab, saya lupa apa, yang menyatakan, termasuk mazhab Syafi'i yang menyatakan, 2 mazhab kalau saya tidak salah, tapi saya lupa mazhab Syafi'i dan apa, lupa. Nanti saya nampakkan kembali datanya kalau memang ini. Termasuk mazhab Syafi'i yang menyatakan disuruh qadha salat sebelumnya, satu waktu salat sebelumnya, bersih di waktu Isya, maka salat maghrib itu diqadha. Bersih di waktu asar, maka salat duhur diqadha dalam mazhab Syafi'i. Intinya, apa yang menjadi pasangan, ini intinya, yang menjadi pasangan dalam salat jamak itu dianggap berlengketan, maka tidak berlaku pada salat subuh. Misal bersih di waktu salat subuh, tetap wajib salat subuh, tapi tidak disuruh ambil Isya karena bukan menjadi pasangan dalam salat jamak. Ada dalilnya, cuma saya tidak hafal lagi. Saya ini manusia biasa yang tidak mampu semua menghafal, cuma teringat hukumnya. Tapi kalau dibutuhkan, kita kirimkan. Tinggal kasih nomor WA, kirimkan pulsa 200.000, saya akan kirimkan. Jadi bukan bermakna enggak bisa hafal, enggak ada dalil, bukan. Karena ada orang mengira begini, kan hana dalil kan? Itu yang enggak ada dalil di mulut orang yang mengatakannya karena belum hafal. Bukan bermakna enggak ada dalil. Jadi tidak semua orang diberi kekuatan yang sama. Tidak semua orang bisa seperti Ustaz Hadi Dayat, hafal nomor surat, berada di sini, nomor ayat, tidak. Saya nomor surat aja enggak hafal. Ditanya Maliki Yaumiddin nomor berapa, itu pun saya tidak tahu nomor berapa. Jadi yang penting ada, itu pandangan dalam 2 mazhab kalau saya tidak salah. Tapi mazhab Malik dan Hanafi, kalau saya tidak salah, nanti saya cek kembali, itu mengatakan tidak perlu diqadha. Tidak, tapi mazhab Syafi'i mengatakan perlu diqadha karena berhubungan lengketnya seperti salat jamak. Demikian. Pertama, ketika kita sudah mengetahui sesuatu, dan sesuatu itu sesuatu yang mutlak, tidak boleh dilakukan, bukan khilaf. Kalau khilafiyah masih ada pertimbangan-pertimbangan, tapi kalau mutlak tidak bisa dilakukan, maka ketika audien yang mendengarkan kebaikan itu tidak taat pada kebenaran itu, maka dia jatuh ke dalam kesombongan. Karena salah satu sifat sombong yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Tadi diberi contoh zikir setelah solat. Sepanjang yang saya baca, zikir setelah solat itu memang tidak boleh mengganggu orang yang sedang solat.
Itu tidak boleh. Bukan tidak boleh mengangkat suara, karena kalau mengangkat suara, saya sudah pernah bilang di mana-mana, saya bilang tidak selamanya mengangkat suara berzikir itu diharamkan, tidak. dan pun di situ ada dua hadis riwayat Bukhari Muslim, kedua-duanya dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa di masa Rasulullah, Ibnu Abbas mengetahui sudah selesainya salat di masjid ketika aku dengarkan suara zikir. Lalu Ibnu Abbas juga yang mengatakan inna raf'as saut, mengangkat suara, inda zikri, ketika berzikir setelah salat, hina yansarifu minas salat, kana inda ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara ketika berzikir salat itu sudah ada dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya tidak mempermasalahkan angkat suaranya, artinya boleh, tapi yang tidak boleh ketika berzikir mengangkat suara mengganggu orang yang sedang melakukan kewajiban. Orang masbuk itu kan sedang menyelesaikan kewajiban. Zikir itu kan sunnah. Yang masbuk sedang melakukan kewajiban, tiba-tiba amal kita yang sunnah kita mengganggu yang masbuk. Itu yang sebenarnya tidak boleh. Maka bagaimana solusinya? Ya kecilkanlah, artinya jauhkan dari mulut, bukan kasih kode, bukan tidak boleh sama sekali. Jangan ganggu orang yang sedang melakukan kewajiban. Oh, ada yang berprinsip panina salah orang zikir, mana ada salah orang zikir, yang salah kan orang masbuk, siapa suruh masbuk, misalnya begitu. Ini saya tidak tahu bagaimana cara berfikirnya. Orang masbuk itu nggak mungkin terhindarkan, itu normal orang masbuk. Nah, itu contoh. Makanya bisa jatuh ke dosa ketika menolak kebenaran itu, jadi dipekeke, itu bisa jatuh ke dosa. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya bertanya tapi tujuannya mendakwahkan orang? Itu contohnya tadi sudah, Pak Abdullah tanya untuk mendakwahkan orang. Nah, itu langsung contohnya tadi, dibolehkan. Oh, perjalanan menuju ke masjid. Oh ya. Baik. Itu hadis Nabi yang menyatakan tentang fadilah orang yang berjalan ke Jumat, yang lebih cepat dia lebih besar pahalanya. Nah, kata Nabi, yang pergi ke Jumat sudah hadir di masjid di waktu jam pertama seperti menyembelih seekor unta. Artinya dia hari itu seperti jumlah sedekahnya seperti menyembelih seekor unta. Berarti sekitaran 20 jutaan, 15 juta sampai 20 juta pahala yang dicatat. Jam pertama itu jam berapa? Nah, ini harus kembali ke hukum fikih. Jumat itu baru dihitung, maksudnya waktu yang dianggap masuknya hari Jumat dilakukan yaitu setelah solat subuh. Ya. Maka mandi Jumat sebelum solat subuh enggak dihitung mandi Jumat. Ini ada orang ni mandi Jumat sebelum solat subuh, sebelum datang waktu subuh, enggak dihitung mandi Jumat. Dia baru dihitung mandi Jumat, pahala mandi Jumat ketika dilakukan sudah masuk waktu subuh. Jadi makanya Jumat baru dihitung ketika sudah selesai solat subuh, itu masuk jam pertama. Jadi dia kadang-kadang enggak pulang, habis solat subuh enggak pulang, terus dur ke Jumat. Dia duduk. Nah, dia orang pertama. Jadi ukuran waktunya ya sekarang antara jam-jam dari jam 7 sampai jam 8 itu masih jam pertama. Jadi enggak disebut jam pertama kalau dia dari malam sudah duduk situ, nggak pulang-pulang, nah, itu nggak disebut jam pertama. Jam kedua, ya seterusnya. Berarti antara jam 8 sampai jam 9, itu orang yang datang di jam kedua. Pahalanya seperti menyembelih seekor sapi. Jam ketiga, antara jam 9 sampai jam 10, seperti menyembelih seekor kambing. Jam 10 sampai jam 11, seperti menyembelih seekor ayam. Jam 11 sampai jam 12, seperti bersedekah dengan telur ayam. Telur ayam kan lumayan mahal hari ini, Pak. Kasih lah 2.000 kasih. Lalu Nabi menegaskan, yang datang ketika khatib sudah berada di atas mimbar, malaikat menutup catatannya, dia tidak mau lagi catat orang-orang yang datang setelahnya. Jumatnya sah, tapi tidak dapat lagi fadilah, tidak dapat lagi keutamaan untuk pergi di hari Jumat. Ya. Nah, itu contoh perkiraan jam-jam yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkit dari rukuk menuju ke i'tidal,
lalu dia berdoa di tengah i'tidal. Itu tidak benar perlakuan itu. Pertama, tidak ada suruhan. Yang kedua, ditegaskan dalam mazhab Syafi'i, i'tidal itu termasuk rukun qasir. Ar-ruknul qasir, itu rukun pendek, enggak boleh dipanjangkan. Malah memanjangkan rukun yang pendek itu akan menyebabkan kemakruhan. Jadi enggak ada suruhan berdoa ketika i'tidal. Satu-satunya yang ada suruhan hanya karena kunut. Hanya karena kunut. Itu dalam mazhab Syafi'i. Setelah i'tidal kita berdoa. Itu kunut ada. Tapi selain daripada itu, tidak ada suruhan setiap kali i'tidal berdoa. Apalagi sampai mengusap wajah. Kunut saja, kalau kita baca hukum kunut, Pak, ketika ditanya dalam mazhab Syafi'i, apakah setelah kunut usap wajah atau tidak? Jangan. Tidak ada suruhan usap wajah. Nah, begitu juga nanti waktu duduk di antara dua sujud atau duduk, adakah doa? Tidak ada. Tidak ada. Jadi jangan buat yang tidak ada. Karena Nabi mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau seperti aku salat. Jadi itu tidak ada suruhan untuk berdoa ketika i'tidal kecuali di waktu kunut. Kunut nazilah kah, kunut Ramadan, di waktu witir atau kunut subuh, itu yang ada. Selain itu tidak ada. Apalagi enggak ada usap-usap wajah kalau di tengah solat. Tidak ada. Baik, kira-kira begitu. Kalau waktu duhur habis, kita terlambat, maka yang ada cuma mengqadha solat duhur. Sudah habis waktu duhur, kita enggak sempat lagi lakukan solat Jumaat. Maka ketika masuk waktu asar, kita salat duhur dengan niat qadaan. Yang qada Jumaat enggak ada. Tapi kalau waktunya di ujung masih ada sedikit, tapi enggak ada lagi jamaah, enggak ada lagi yang bisa kita bersama untuk melakukan salat Jumaat, maka tidak juga ada salat Jumaat. Nanti terbahas ke depan bagi yang masbuk di hari Jumaat. Itu berbeda dengan salat yang lain. Kalau salat yang lain datang ke rakaat berapapun masih dihitung penyambung solat. Mau datang rakaat keempat, asal dapat rukuk, dia dapat rakaat. Hari Jumaat berbeda, Pak. Solat Jumaat itu, kalau tidak dapat rakaat kedua, iaitu dengan mendapatkan rukuk di rakaat kedua, solat Jumaat, maka dia tidak dapat Jumaat. Bukan tidak dapat rakaat lagi, tidak dapat Jumaat. Di situ dia harus berniat untuk solat duhur. Bisa dipahami apa? Kita datang masbuk nih, pas kita datang, imamnya sudah bangkit dari rukuk rakaat kedua. Kalau dapat rakaat pertama, aman, masih dihitung Jumaat. Tapi kita datang rakaat kedua, imamnya sudah bangkit dari rukuk, maka kita tidak dapat rakaat. Kita takbiratul ihram, niatnya apa? Enggak boleh lagi niat Jumaat, tapi niat duhur. Walaupun kita sambung solat itu. Jadi hukum solat Jumaat itu berbeda dengan solat yang lain. Begitu Bapak. Jadi qadha solat duhur di waktu asar.